Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan terkait kinetika enzim. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya terkait apa dasar-dasar apa itu enzim, kemudian bagaimana model mekanisme reaksi enzim, sehingga dari model mekanisme ini Anda bisa menurunkan, jadi ini adalah model mekanismenya, pakai asumsi atau pakai teori lock and key, di mana enzim itu spesifik mengikat substrat, kemudian dari asumsi tersebut, ini adalah modelnya. Jadi reaksi enzimatik antara enzim dengan substrat itu ada dua tahap dalam mekanismenya. Pertama adalah reaksi kesetimbangan untuk membentuk kompleks enzim substrat, kemudian reaksi satu arah untuk membentuk produk. Nah, dari dua tahap dalam mekanisme ini, Anda bisa menurunkan persamaan laju reaksi ya. Persamaan laju reaksinya diambil dari reaksi tahap kedua, kemudian karena reaksi tahap kedua ini masih melibatkan komponen ES, maka Anda perlu merubah ES ini menjadi parameter S, substrat. Karena nanti yang Anda amati selama pengamatan laju reaksi itu antara substrat atau produk. Nah, Anda untuk menurunkan persamaan laju reaksi, Anda perlu memahami satu terkait neraca enzim, bahwa konsentrasi enzim itu akan selalu bahwa berlaku neraca enzim ya, bahwa sisa enzim yang tidak bereaksi atau konsentrasi enzim yang belum bereaksi itu akan sama dengan konsentrasi awal dikurangi konsentrasi enzim yang membentuk enzim substrat. Lalu nanti ada dua model, dari dua model ini walaupun pendekatannya sedikit berbeda, Anda bisa mendapatkan model seperti pada persamaan di kanan ini. Ya. Dengan pemahaman bahwa K itu adalah konstanta Michaelis-Menten. Kalau pada pendekatan Michaelis-Menten itu hanya diambil dari reaksi kesetimbangannya saja, karena Michaelis-Menten mengasumsikan kesetimbangan itu berlangsung dengan reaksi pembentukan kompleks ES-nya itu berlangsung dengan cepat, sehingga kesetimbangan pasti akan selalu tercapai. Anda bisa definisikan konstanta kesetimbangan. Ini berbalikan dengan perumusan konstanta kesetimbangan di reaksi kimia biasa. Jadi reaktan per produk. Lalu Anda bisa dapatkan persamaan ini. Demikian juga dengan Brix-Seldin ya. Brix-Seldin mengasumsikan justru kesetimbangan tidak pernah tercapai, sehingga nanti pembentukan kompleks enzim substrat itu akan sangat atau akumulasi pembentukan enzim substrat itu sama dengan 0, tidak akan ada akumulasi, sehingga Anda juga bisa dapatkan persamaan laju reaksi enzimatik antara laju dengan substrat menjadi persamaan ini. Hanya bedanya di konstanta Km-nya. Nah, Km sendiri ini adalah parameter intrinsik, dia menyatakan afinitas terhadap substrat ya. Makin tinggi nilainya, artinya afinitasnya semakin kecil. Jadi berbalikan arti ya. Kalau makin rendah nilainya, artinya semakin besar afinitasnya. Sementara kalau yang Vm, jadi afinitas merupakan parameter intrinsik, ini hanya berubah kalau memang kondisi lingkungannya berubah. Ya, jadi untuk pasangan enzim dan substrat yang sama, ini harusnya Km-nya sama. Baru akan berubah kalau memang ada sesuatu yang mengganggu kerja enzim dari dalam. Makanya namanya parameter intrinsik. Sesuatu itu apa? Secara umum adalah temperatur dan pH. Sementara kalau yang Vm, ini parameter ekstrinsik. Nilainya akan berubah kalau konsentrasi enzim awalnya berubah. Ya, jadi dari sini Anda bisa melihat V sebagai hubungan dengan S itu adalah
dinyatakan dengan parameter Km dan Vm. Yang Vm dipengaruhi oleh konsentrasi enzim, yang Km dipengaruhi oleh afinitas enzim terhadap substrat. Oke, ini ya, saya tulis saja. V sama dengan Vm kali S per Km plus S. Nah, artinya apa? Kalau Anda ingin menaikkan laju reaksi, ya, apa saja yang bisa Anda lakukan? Anda bisa menaikkan S. S ini adalah, hati-hati ya, S ini bukan konsentrasi substrat yang bereaksi, tapi S ini adalah konsentrasi sisa substrat. Jadi kalau Anda mau menaikkan konsentrasi sisa substrat, caranya bagaimana? Caranya ya mau tidak mau Anda harus menaikkan jumlah substratnya. Anda perlu menaikkan jumlah substratnya sehingga nanti kurva ini akan geser ke kanan karena sisa substrat juga akan semakin besar. Nah, cara yang lain adalah Anda bisa menaikkan Vm. Betul ya? Kalau Vm Anda naikkan, berarti Anda akan menaikkan laju reaksi. Cara menaikkan Vm gimana? Ya, berarti dengan cara menaikkan konsentrasi substrat, menaikkan konsentrasi enzim awal. Ya. Cara yang lain lagi, Anda menurunkan nilai Km. Artinya apa? Anda mencari pilihan enzim substrat yang nilai Km-nya itu lebih rendah. Atau Anda mengubah kondisi atau Anda mengatur kondisi di mana nanti pada enzim tadi dia punya nilai Km paling rendah. Artinya kondisinya paling optimum. Afinitas terhadap substratnya paling tinggi. Atau memang mengganti enzimnya dengan, kalau misalnya Anda bekerja pada substrat yang sama, Anda mengganti enzimnya dengan enzim yang punya nilai Km lebih rendah. Artinya afinitas terhadap substrat enzim yang baru tadi lebih tinggi. Oke, kembali lagi gimana cara menentukan VMKM? Anda perlu memastikan bahwa reaksi tidak dihambat atau tidak dibatasi oleh hambatan perpindahan massa atau tidak dibatasi oleh difusi. Jadi difusinya harus Anda pastikan tidak membatasi. Anda pastikan sangat cepat sehingga laju reaksi hanya dibatasi oleh reaksinya. Oke ya, itu dari yang sudah disampaikan kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian inhibisi enzim. Jadi ketika Anda melakukan reaksi antara substrat dengan enzim, di dalam reaktan ya, di dalam reaktan atau di dalam medium yang mau Anda konversi, itu kan isinya tidak hanya substrat saja. Jadi mungkin ada zat-zat lain yang bisa jadi zat itu akan mengurangi aktivitas enzim. Nah, ya, zat yang bisa mengurangi aktivitas enzim atau bahkan mengganggu kerja enzim atau bahkan membuat enzim tidak bisa bekerja, itu namanya adalah inhibitor. Dia menyebabkan inhibisi. Nah, sebetulnya inhibisi itu ada dua jenis ya. Satu yang memang menyebabkan enzim tadi rusak. Rusak artinya ya sudah tidak bisa digunakan lagi. Sifat kerusakannya atau sifat inhibisinya adalah irreversible. Nah, biasanya inhibitor yang merusak enzim ini adalah inhibitor yang berasal dari logam berat. Merusak struktur protein ya, sehingga nanti karena struktur proteinnya rusak, nanti si enzim itu sudah tidak bisa menjalankan fungsi enzimatiknya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah mekanisme reaksi dan nanti bagaimana penurunan persamaan lajunya kalau reaksi enzimatik ini diinhibisi dengan zat yang sifatnya reversible. Reversible itu artinya apa? Ketika enzim berikatan dengan inhibitor, enzimnya mengalami penurunan laju, ya, atau penurunan kemampuan reaksi enzimatik. Tapi kalau inhibitornya itu
lepas dari enzim ya, istilahnya lepas dari enzim, maka enzim bisa kembali ke kondisi semula. Ini yang disebut dengan inhibisi reversible. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, secara umum, inhibisi ini yang sifatnya reversible ini, atau ya jenis-jenis inhibitornya, itu ada 3 mekanisme. Yang satu adalah kompetitif, 2 non-kompetitif, dan yang ketiga adalah unkompetitif. Sekarang kita lihat. Oke. Pertama adalah yang sifatnya kompetitif ya. Kenapa disebut kompetitif? Karena sama-sama mempersaingkan sisi aktif enzim. Ya, makanya disebutnya kompetitif. Anda ingat ya, substrat itu nanti akan nempel ke sisi aktif enzim, baru dia akan membentuk produk. Membentuk kompleks enzim substrat, kemudian nanti dia akan membentuk produk. Nah, inhibitor yang kompetitif ini, dia punya struktur ya, istilahnya adalah dia punya struktur yang analog dengan substrat. Jadi punya bentuk yang mirip dengan substrat, sehingga dia juga bisa nempel di sisi aktif enzim tersebut. Ini rasanya kemarin di kuliah enzim sudah dijelaskan atau belum ya? Saya lupa. Sudah belum? Mekanisme reaksi inhibisinya? Atau penggambaran inhibisinya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum masuk sana ya? Ya, nanti mungkin pertemuan berikutnya akan masuk sana. Jadi, nanti oleh Pak Ukan akan digambarkan bagaimana fenomena inhibisi kompetitif ini. Tapi yang sekarang perlu kita pahami ya, kalau kompetitif, ini strukturnya mirip dengan substrat. Sehingga nanti nempelnya si inhibitor kompetitif ini juga di sisi aktif substrat. Artinya apa? Ketika sisi aktif itu sudah ditempeli oleh si inhibitor kompetitif, maka enzim tadi sudah tidak bisa mengikat substrat. Karena sisi aktifnya sudah terebut duluan ya. Nah, di sini Anda bisa membuat mekanismenya. Jadi yang ini adalah mekanisme reaksi awal ya. Nah, karena inhibitor kompetitif itu berikatan dengan sisi aktif substrat, dan ketika sudah berikatan dengan inhibitor tidak bisa membentuk produk lagi, berarti Anda bisa buat persamaan reaksi antara atau mekanisme reaksi antara enzim dan inhibitor itu menjadi yang ini. Jadi ada reaksi tambahan enzim dengan inhibitor membentuk kompleks enzim inhibitor. Sifatnya reversible ya, jadi kita membahasnya inhibitor yang sifatnya reversible. Jadi antara E dengan I ini akan membentuk EI dan reaksinya adalah reaksi reversible. Tercapai kondisi kesetimbangan. Kalau sudah lari ke bawah berarti tidak lari ke kanan. Maksudnya untuk enzim yang sama ya. Jadi ada enzim yang berikatan dengan inhibitor, ada enzim yang berikatan dengan substrat. Dua-duanya reaksi kesetimbangan, hanya yang membentuk ES yang nanti akan berakhir membentuk produk. Ini mekanisme yang kompetitif. Nah, untuk menurunkan persamaan laju reaksinya sebetulnya sama ya. Anda mendefinisikan konstanta kesetimbangan, sudah tahu, sudah paham ada yang KM. Ini yang diturunkan oleh Michaelis-Menten ya. Jadi E kali S per ES. Nah, sekarang Anda punya konstanta kesetimbangan antara si enzim dengan si inhibitor. Ya, sehingga nanti Anda punya persamaan konstanta kesetimbangan yang kedua. Jadi ada 2 konstanta kesetimbangan, lalu Anda punya neraca enzim. Nah, karena sebagian enzim itu berikatan menjadi kompleks EI, ya, dengan inhibitor menjadi kompleks EI, maka neraca enzimnya Anda perlu modifikasi. Selain ada E0, ada E, ada ES, sekarang ada EI. Sampai sini mudah untuk dipahami ya. Nah, kemudian kalau persamaan laju reaksinya, karena laju reaksi itu adalah dP per dt ya,
maka tetap diambil dari reaksi yang tahap 2, di mana V sama dengan K2 kali ES. Tapi sekarang ES ini ada fungsi dari Km, E, dan S, sementara E itu juga ada fungsi dari KI, I, dan EI. Ya, dari neraca enzim dan dari neraca enzim dan konstanta kesetimbangan. Sekarang Anda bisa turunkan bagaimana ES itu terhadap S, Km, KI, dan I. Oke ya, ini silahkan Anda ikuti penurunannya. Nanti Anda bisa coba sendiri menurunkan. Di sini Anda bisa lihat yang berubah kalau untuk inhibisi kompetitif ya, dengan mekanisme yang sudah dijelaskan dengan sifat kompetitif tadi, Anda akan mendapatkan nilai I itu akan mempengaruhi Km. Ya, jadi persamaan akhirnya ya merubah yang ini menjadi ini, bentuknya mirip. Hanya nilai Km yang semula itu adalah hanya yang ini, ya. Sekarang berubah menjadi Km apparent atau Km yang tampak, di mana ada pengaruh konsentrasi inhibitor. Nah, dari persamaan ini, apa yang bisa Anda lihat? Kalau nilai konsentrasi inhibitornya naik, ya, kalau konsentrasi inhibitor itu di dalam sistem reaksi itu semakin banyak, maka nilai Km akan menjadi semakin tinggi atau rendah? Kalau I-nya makin besar? Besar. Ya, nilai Km apparent-nya atau Km yang tampak itu akan semakin besar. Dengan meningkatnya konsentrasi inhibitor. Artinya apa? Kalau Km semakin besar, ya balik lagi dengan kembali lagi ke definisi Km, artinya afinitas terhadap substrat semakin kecil. Cocok ya? Jadi kalau inhibitor semakin banyak, maka peluang terbentuknya kompleks EI kan akan semakin besar. Kalau kompleks EI-nya terbentuk semakin banyak, maka kompleks ES akan semakin kecil. Oke, ini efek dari inhibisi kompetitif. Inhibisi kompetitif akan menaikkan nilai Km. Diturunkan ya dari mekanismenya, kemudian dari konstanta keseimbangannya, dari neracanya, dan seterusnya, Anda dapat ini. Nah, ketika Anda pindahkan persamaan tadi ke gambar, jadi ya bisa dilihat ya, jadi kalau awalnya nilai Km ada di sini, maka kurva tanpa inhibitor itu yang ini, yang atas. Ini laju, yang ke kanan konsentrasi sisa substrat ya. Nah, kalau Km naik ya berarti kurvanya akan lebih landai. Artinya apa? Butuh konsentrasi substrat yang lebih tinggi untuk mendapatkan nilai laju reaksi maksimum. Atau kalau Anda lihat dari dimensi waktu ya, si reaksi tadi akan lebih cepat mengalami penurunan laju ketika konsentrasi sisa substratnya itu lebih besar. Yang harusnya di sini, ya, misalnya ya, yang harusnya di sini laju reaksinya masih mendekati laju reaksi maksimum, tapi kalau ini ada inhibitor turun ke sini. Semakin besar konsentrasi, maka nilai Km akan semakin besar konsentrasi inhibitor, maksud saya, maka maka nilai Km-nya kan akan semakin besar. Jadi nanti akan makin landai. Oke, dari kurva V terhadap S atau kurva laju terhadap konsentrasi substrat seperti ini, kalau Anda buat dalam bentuk plot yang Lineweaver-Burk, Anda bisa dapatkan kurvanya seperti ini. Karena sini ya, jadi di sini efeknya kan hanya menaikkan nilai Km, tapi Vm-nya tetap. Nah, karena Vm-nya tetap, maka kalau di kurva ini yang geser adalah nilai minus 1/10 Km-nya. Nilai 1/10 Vm-nya tetap.
Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan ya. Nah, bentuk yang kedua itu adalah yang sifatnya non-kompetitif. Dari namanya terlihat bahwa kalau yang ini adalah kebalikan dengan yang kompetitif. Kalau yang non-kompetitif, ini bentuknya tidak sama. Bentuknya tidak analog dengan substrat. Kalau bentuknya tidak sama, berarti dia tidak akan terikat pada sisi aktif. Ya, jadi dia nempelnya bukan di sisi aktif. Terus kenapa dia bisa menginhibisi? Sebelum kita masuk, kalau yang tadi kan jelas ya, karena si inhibitor kompetitif ini bisa nempel di sisi aktif, maka substratnya tidak bisa masuk. Karena substrat tidak bisa masuk, ya berarti produknya tidak bisa terbentuk. Nah, kalau yang ini, dia nempelnya tidak di sisi aktif. Tapi kenapa bisa menginhibisi? Intan. Coba nyalakan kamera, terus jawab. Oh iya, Pak. Ya. Ya, udah kelihatan ya, Pak. Mungkin nempelnya yang di bagian pengendali enzimnya itu, Pak, yang kalau yang kemarin itu kan ada dibagi dua, sisi yang katalitik sama yang pengendali, mungkin nempelnya yang di bagian pengendali, jadi dia menonaktifkan gitu yang reaksi katalitiknya. Menonaktifkan. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab yang lain setengah betul. Tapi sebetulnya kalau Anda bayangkan secara sederhana ya, dia nempelnya tidak di sisi aktif. Tapi setelah ditempeli oleh si inhibitor ini, kenapa enzimnya jadi berubah gitu? Kalau nempel di bagian pengendali, ya, tapi sebetulnya apa yang kira-kira menjadi kemungkinan lain ya, atau ada kemungkinan apa ketika dia ditempeli di sisi yang lain, bukan sisi aktifnya. Jadi sisi aktifnya tuh masih ada gitu ya. Tapi ketika ditempelin di selain sisi aktif, enzimnya tidak menjadi terhambat. Gitu. Penempelannya menyebabkan perubahan sisi aktif, Pak. Penempelan di sisi lain tuh menyebabkan perubahan sisi aktifnya. Kenapa sisi aktifnya bisa berubah? Karena yang inhibitornya nempel di tempat lain, terus karena ditempel di tempat lain itu menyebabkan perubahan konformasi enzimnya, Pak. Bentuk enzimnya jadi berubah. Oke, betul ya. Jadi yang paling gampang menggambarkannya adalah begitu dia ditempeli oleh inhibitor yang non-kompetitif, bentuk atau konformasi dari si enzim itu berubah. Kalau bentuk konformasi enzimnya berubah, kemungkinan besar ya bentuk atau konformasi sisi aktif dari enzim ikut berubah. Kalau konformasi berubah, substrat sudah tidak cocok untuk nempel ke situ kan ya. Jadi si substratnya sudah, bentuk sisi aktifnya sudah tidak cocok lagi dengan si substrat, maka substratnya tidak bisa nempel, sehingga nanti tidak jadi produk. Atau si substrat sudah nempel, belum sempat jadi produk, di tempat lain ketempelan inhibitor kompetitif, si konformasi enzimnya berubah, sehingga kompleks enzim substrat ini tidak bisa membentuk produk. Ya, jadi itu adalah efek dari inhibitor yang non-kompetitif. Jadi ada bisa dua bentuk reaksi ya. Ketika masih berupa enzim, ya, ketika masih berupa enzim, dia akan bereaksi dengan inhibitor, atau ketika sudah bereaksi dengan substrat, ini masih bisa ditempeli oleh inhibitor. Nah, baik yang ini maupun yang ini, dua-duanya adalah reaksi kesetimbangan, dan dua-duanya tidak membentuk produk. Bisa dipahami ya?
Sehingga dengan fenomena mekanisme inhibisi non-kompetitif seperti itu, Anda bisa buat mekanisme tahapan reaksinya seperti ini. Jadi ada E membentuk EI karena berikatan dengan inhibitor, kemudian ES juga membentuk kompleks dengan inhibitor menjadi ESI, reaksi ke bawah kesetimbangan, reaksi ini kesetimbangan, reaksi ini juga kesetimbangan. Nah, yang membentuk produk hanya ES yang ini, yang ke kanan. Jadi ada sebagian ES yang kalau ketempelan inhibitor menjadi ESI, sehingga tidak bisa membentuk produk. Kira-kira gitu ya. Nah, menurunkan persamaannya sama sebetulnya. Anda buat persamaan konstanta kesetimbangan, hanya saja di sini Anda bisa lihat ya, konstanta kesetimbangan Michaelis-Menten itu kan dari reaksi yang atas ini. Nah, karena ini sejajar dengan yang bawah, maka pendefinisian konstanta kesetimbangannya juga sama. ES per ES, ya, konsentrasi E dikalikan S per ES, atau EI kalikan S per ESI. Ini definisinya sama. Selain itu juga ada konstanta kesetimbangan yang dari reaksi yang ke bawah. KI. E kali I per EI atau ES kali I per ESI. Jadi tetap ada dua konstanta kesetimbangan, tapi mencarinya atau dari dua jenis reaksi ya, dua tahap reaksi yang atas maupun yang bawah. Nah, kemudian Anda juga bisa menyusun raca enzim. Hanya di sini ketambahan ada kompleks ESI. Oke, definisi laju reaksi ini tetap K2 dikalikan ES, hanya seperti tadi Anda perlu merubah ES menjadi fungsi dari S dan fungsi dari I, maka nanti akan Anda dapatkan bahwa si persamaan laju reaksi kalau ada inhibitor yang non-kompetitif itu nanti akan menurunkan VM-nya. Ya, jadi nanti VM ini KI ya, maksudnya KT di sini tuh yang ini sama seperti yang definisi tadi. Jadi nanti bentar. V di sini akan sama dengan VM dengan VM apparent itu menjadi yang ini. Jadi kalau inhibisinya adalah non-kompetitif, VM-nya berubah, KM-nya tetap. Anda bisa lihat ya, kalau konsentrasi inhibitornya naik, maka VM apparent-nya akan turun. Ya, jadi efek dari inhibisi non-kompetitif ini adalah menurunkan VM. Sementara tidak merubah KM. Karena dari definisi yang tadi ya, dia tidak mengganggu sisi aktif substrat. Karena tidak mengganggu, maka afinitas substrat terhadap enzim tidak berubah. Anda ingat lagi, KM itu adalah parameter intrinsik. Selama interaksi antara enzim dengan substrat itu tidak berubah, maka KM ini tidak akan berubah. Hanya karena dia berikatan dengan sisi bukan sisi aktif, maka laju reaksinya yang akan turun. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ada penurunannya ya, nanti silahkan dicoba sendiri. Ini hanya manipulasi matematik saja. Hanya kalau ditampilkan di kurva ya bentuknya menjadi seperti ini. Kalau tadi KM-nya yang geser, sekarang VM-nya yang geser ke bawah. Nilai KM-nya tetap. Menjadi kurva yang linearisasi,
maka nilai minus 1 km-nya tetap, nilai 1 Vm-nya yang naik. Ya. Jadi kalau tidak ada inhibisi, maka garisnya adalah yang bawah. Kalau ada inhibitor, garisnya yang di atas. Makin besar konsentrasi inhibitor, maka garisnya akan semakin ke atas, Vm-nya akan semakin turun, karena 1 Vm naik ya. Cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Pak mau bertanya. Yuk. Tadi yang di persamaan reaksinya, kan yang E ditambah ES, jadi ES itu KM, terus yang EI plus S itu tuh juga KM. Itu berapa ya, Pak? Oke. Ini kan reaksi kesetimbangan ya, ke kanan kesetimbangan, ke bawah ini kesetimbangan, yang bawah juga ke kanan itu kesetimbangan. Anda masih ingat kalau reaksi kesetimbangan yang sejajar, ini kan harus setimbang semua ya, berarti yang muter-muter di sini. Betul nggak? Jadi seolah-olah kalau Anda lihat yang reaksi kesetimbangan yang 4 ini, kan sebetulnya 4-4-nya terjadi kesetimbangan bersama-sama. Sehingga reaksi yang sejajar, itu konstanta kesetimbangannya harus sama, nilai konstanta kesetimbangannya. Yang ini sejajar dengan yang ini, konstanta kesetimbangannya sama, yang reaksi yang ke bawah yang kiri dengan reaksi yang ke bawah yang kanan, ini juga harus sama nilai konstanta kesetimbangannya. 4-4-nya sama boleh, tapi yang harus sama itu yang sejajar. Karena kalau tidak sama nanti reaksinya tidak akan setimbang kan, konstanta kesetimbangan reaksinya tidak akan seimbang ya istilahnya apa. Tapi bisa dipahami ya kenapa harus sama nilai konstantanya. Karena nilai konstantanya harus sama, ya Anda bisa definisikan kan kalau yang atas itu adalah reaktan per produk, yang bawah juga reaktan per produk. Sama juga yang reaksi yang ini. Oke, Pak. Oke. Atau dari Pak Chandra, ada yang mau ditambahkan Pak jawabannya terkait ini? Ya, intinya sih karena reaksinya harus setimbang. 4 tahap reaksi ini harus setimbang semuanya, sehingga ketika nanti pada kondisi setimbang yang sejajar, nilainya harus sama. Ini yang non kompetitif ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Saya lagi mau bikin soal pertanyaan buat. Kenapa yang K yang di atas dengan yang di bawah nilainya harus sama, sementara K yang reaksi ke bawah, yang kiri dengan yang kanan nilainya juga harus sama. Oh. Itu dulu di termo atau di reaksi ya? Ada asas sesuatu namanya. Wawan, kalau yang seingat saya Pak, sebenarnya bisa dua-duanya Pak. Jadi bisa sama antara bisa yang ya bisa enggak. Jadi emang di beberapa literatur ada yang menyebutkan non kompetitif ini ada dua. Ada yang pure non kompetitif, itu yang kanan kiri sama atas bawah itu sama. Sama ada mix non kompetitif, itu yang K-nya nggak sama. Itu memang ada dua sih Pak. Jadi memang membedakan gitu, ada yang membedakan gitu. Oke, kalau nggak sama berarti 4-4-nya harus tidak sama ya? Ya, bisa tidak sehingga sama. Memastikan 4-4-nya setimbang. Oke, terima kasih Pak Guntur. Soalnya kalau satu yang atas dengan yang bawah nilainya tidak sama, ya berarti kiri dan kanan nilainya harus tidak sama. Jika nanti kesetimbangan 4-4-nya bisa istilahnya setimbang kan ya? Ya, jadi kembali lagi kan ini kan namanya jadi semua membangun, kan
tujuannya adalah untuk mendapatkan persamaan laju reaksi kan. Nah, mendapatkan laju reaksi itu kita membangun elementary reaction kan. Nah, elementary reaction itu kemudian dihipotesakan atau kita mengambil hipotesis atau asumsi yang seperti tadi Guntur katakan itu. Jadi yang atas sama, yang kiri kanannya sama. Maka muncul yang persamaan ini gitu. Jadi kalau nanti nggak sama, persamaannya akan jauh lebih kompleks, mungkin namanya apa gitu. Jadi sebetulnya kan di situ kan prinsip dari penurunan laju reaksi itu kan, laju reaksi yang di bawah itu. Jadi kita mendapatkan persamaan. Jadi kita kan mau mendapatkan persamaan ini kan, ya. Kita ingin mendapatkan. Nah, ini persamaan ini turun adalah kalau di atas gitu. Ya. Jadi mengapanya mungkin seperti yang jadi bukan mengapanya, asumsinya adalah itu gitu. Maka didapat ini gitu. Kalau yang lainnya tidak sama, yang seperti dikatakan oleh Guntur, berarti bukan ini persamaan laju reaksinya gitu. Dan namanya bukan non-competitive inhibition, mungkin apa ya kok tadi apa namanya mix kompetitif atau apa istilahnya begitu. Mix mungkin itu tambahannya setelah saya ya. Terima kasih Pak Chandra dan Guntur. Ya, kalau misalnya K untuk masing-masing 4 reaksi kesetimbangan ini tidak sama, berarti Anda definisikan 4 konstanta kesetimbangan, tapi berarti perlu persamaan satu lagi yang menghubungkan 4 konstanta kesetimbangan kan ya, untuk digunakan di neraca enzim. Dan kemudian dimasukkan ke persamaan laju reaksi. Nanti akan lebih kompleks persamaannya. Jadi di model ini diasumsikan yang atas, yang bawah itu K-nya sama, yang kiri, yang kanan K-nya sama. Oke ya. Sip, ada pertanyaan lagi? Silakan. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, sebentar, saya lanjutkan ya. Nah, model yang ketiga, ini adalah uncompetitive. Jadi untuk model ini, kembali lagi ya, diasumsikan inhibitornya kalau yang tipe uncompetitive, ini hanya mengganggu kompleks enzim substrat. Jadi dia tidak akan berikatan dengan enzim, tapi baru akan berikatan dengan enzim substrat, kemudian membentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Nah, kemudian diturunkan ya, sama seperti yang 2 model inhibisi sebelumnya, Anda bisa dapatkan konstanta kesetimbangan Michaelis-Menten dari tahap ini, dan konstanta inhibitor dari tahap yang ke bawah. Oke, neraca enzimnya Anda punya komponen ini, lalu Anda bisa turunkan, nanti Anda bisa lihat kalau yang model uncompetitive dengan asumsi ini, ternyata efeknya 2. 1, dia akan menurunkan yang ada ini ya. Ini adalah yang dengan inhibitor, yang garis yang kanan adalah yang tanpa inhibitor. Nah, ternyata menurunkan VM dan menurunkan KM. Jadi kalau yang model uncompetitive, ini akan berefek pada 2 parameter. Tapi kembali lagi ya, untuk mendapatkan kurva V dan S, Anda ya perlu ingat, Anda perlu memastikan tidak ada hambatan difusi, tidak ada hambatan perpindahan. Hanya dibatasi oleh reaksi, sehingga ketika nanti Anda akan mencari parameter VM, KM, maupun KI ya, itu nanti Anda harus pastikan juga tidak ada hambatan difusi. Jadi jangan sampai perubahan nilai VM atau perubahan nilai KM itu muncul karena difusi. Karena nanti menjadi tidak tepat penentuan model inhibisinya. Oke. Model inhibisi yang lain itu adalah inhibisi substrat.
Ya, jadi dalam kondisi tertentu, ketika konsentrasi substrat itu sangat tinggi ya, maka secara pengamatan itu akan ada penurunan laju reaksi. Jadi mungkin lihat di gambarnya dulu ya. Jadi kalau tidak ada inhibisi, itu kan ikutin garis yang putus-putus ya. Bahwa kalau Anda naikkan konsentrasi substrat, V-nya akan naik, sampai suatu saat akan tercapai yang namanya laju maksimum. Nah, kalau ada inhibisi substrat, ketika Anda naikkan S, ketika belum terjadi inhibisi, maka fenomenanya akan sama, V-nya akan naik. Tapi pada konsentrasi substrat tertentu, ketika Anda tambah lagi konsentrasi substratnya, V-nya turun. Nah, ini menunjukkan inhibisi substrat. Nah, modelnya untuk menjelaskan fenomena ini ya, dibangun modelnya seperti ini. Jadi, S itu akan mengikat kompleks ES menjadi kompleks ES2, reaksinya juga kesetimbangan, di mana kalau sudah mengikat kompleks ini, dia tidak akan lari menjadi produk. Nah, sebetulnya nanti Anda juga bisa membuat persamaan laju reaksi ya, sama. V itu akan sama dengan K2 dikalikan ES, kemudian E0 itu akan sama dengan E plus ES plus ES2. Sehingga dari dua reaksi kesetimbangan ini, Anda bisa melakukan penurunan persamaan laju reaksi. Ada dua konstanta kesetimbangan ya. Sehingga nanti Anda dapatkan persamaan yang ini. Oke, dari persamaan ini Anda bisa lihat apa yang terjadi ketika konsentrasi S-nya kecil sekali atau cukup kecil. Ketika konsentrasi S-nya kecil sekali, bagian ini Anda bisa abaikan. Betul ya? Sehingga ketika S-nya itu masih relatif kecil, maka Anda akan dapatkan profil yang ini. Tapi ketika S-nya sudah cukup besar, cukup signifikan, maka Anda akan dapatkan profil yang menurun. Karena pembaginya akan semakin besar. Reaksinya tidak menjadi reaksi order 0 ya. Jadi kalau hanya yang ini saja, ketika S-nya besar, maka reaksinya akan menjadi reaksi order 0. Mendatar. Tapi karena ada pengaruh ini, ketika S-nya itu semakin besar, maka reaksinya akan turun. Kecepatannya akan turun. Atau kalau Anda amati, di kurva yang seper V terhadap seper S, Anda dapatkan profil ini. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, sebetulnya sama. Anda akan dapatkan profil Michaelis-Menten yang ideal tadi pada konsentrasi substrat yang rendah, S kuadrat per KS itu kurang dari 1, tidak akan terjadi efek inhibisi, profilnya persis mengikuti Michaelis-Menten, tapi kalau terjadi, kalau konsentrasi substratnya cukup tinggi, maka inhibisi akan menjadi dominan. Nilai konsentrasi S yang di bawah tadi akan dominan. Nah, untuk menentukan konsentrasi S optimum, nah, untuk menentukan berapa nilai S optimum atau yang di sini, untuk yang di sini, Anda bisa turunkan persamaan ini terhadap S. dV per ds sama dengan 0.
Sehingga nanti akan dapatkan nilai S maksimum, sehingga akan didapatkan S yang menghasilkan nilai laju paling tinggi itu adalah akar KM kali KS. Dari penurunan yang ini sama dengan 0. Oke ya, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, secara umum Anda bisa bandingkan kurva 1/V terhadap 1/S. Ya, untuk yang kompetitif, efeknya adalah menaikkan nilai KM, non-kompetitif menurunkan nilai VM, yang unkompetitif menurunkan VM dan KM, dan yang substrat itu ya efeknya ada nilai konsentrasi substrat optimum yang menghasilkan V paling tinggi. Oke, ada pertanyaan atau ada tambahan dari Pak Chandra atau Pak Guntur? Silahkan. Ya, Pak, ini udah sampai mana ini? Oh, ini kita kuis sebentar. Boleh Pak, sebentar Pak. Saya stop share ya Pak. Enggak, setelah ini apa? Setelah ini apa ini? Sebentar supaya ini nggak kagok gitu. Coba supaya nggak. Oke, mungkin efek ini. pH sebentar ya Pak ya. Efek pH dan temperatur dilanjutkan sebentar. Ya. Karena ini masih membahas mekanisme. Nah, ini kemarin rasanya sudah dibahas fenomenanya di kelas enzim ya. Jadi selain ada inhibitor, kemudian ada substrat, ini pH, ini juga akan mempengaruhi kinetika. Artinya apa? Perubahan pH di dalam medium reaksi itu akan Anda amati memiliki pengaruh terhadap kecepatan atau laju reaksi. Nah, fenomenanya seperti apa? Jadi sebetulnya ini bisa dijelaskan karena si enzim itu kan punya yang namanya sisi aktif. Sisi aktif Anda masih ingat ya munculnya dari mana? Satu adalah memang dari konformasi dari si enzimnya tadi. Yang kedua adalah karena di sisi aktif itu ada ion. Ionnya muncul dari mana? Muncul dari struktur protein. Anda ingat ya protein itu punya gugus karboksil, karbonil, dan ada gugus amin dari proteinnya. Itu ada yang plus, ada yang min. Kemudian juga ada kofaktor. Ya, sehingga di sisi aktif itu akan ada ion, di mana ya membantu yang memunculkan keaktifan dari sisi aktif. Nah, kalau ada perubahan pH medium ya, artinya kan konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH- itu kan akan berubah di medium. Nah, perubahan atau penambahan pengurangan konsentrasi ion tadi ini akan atau mengubah keaktifan dari ion yang ada di sisi aktif. Ya, jadi secara struktur, secara konformasi, perubahan ion H+ OH- tadi mungkin tidak merubah bentuk, tapi akan tidak merubah bentuk enzimnya, maksud saya tidak merubah struktur enzimnya, tapi baru mengubah bentuk ion atau keaktifan dari si ion, karena interaksi ionnya kan berubah. Nah, dari perubahan interaksi ini, keaktifan enzim akan terpengaruh, kemudian laju reaksinya akan terpengaruh. Lebih jauh, perubahan pH, misalnya menjadi semakin asam, atau menjadi semakin basah, ini juga akan punya efek terhadap struktur konformasi 3 dimensi dari si enzim. Jadi memang secara keseluruhan dia mengubah, kalau yang tadi hanya mengubah interaksi ion di dalam sisi aktif, kalau ini secara keseluruhan mengubah bentuknya si enzim. Secara 3 dimensi konformasinya berubah. Nah, kalau konformasi sudah berubah, ya keaktifan akan terpengaruh. Nah, modelnya, kalau di sini, kalau tadi kita hanya mengenai S jadi ES ya, sekarang modelnya
ada 3 kondisi sebetulnya ya. Kondisi dengan cukup ion disimbolkan dengan EH. Kondisi dengan kelebihan proton disimbolkan dengan yang atas. Kondisi yang kekurangan proton, ini kondisi yang kelebihan proton. Nah, yang membentuk produk itu hanya yang cukup, yang pas, yang optimal gitu ya, yang pas ya, lebih istilahnya ya. Nah, sehingga ada yang namanya kompleks EHS untuk menunjukkan bahwa ini adalah kompleks yang dibentuk oleh substrat dengan enzim yang komposisi atau ion pada sisi aktifnya itu pas. Dan ini yang akan membentuk produk. Yang atas tidak membentuk produk, yang bawah tidak membentuk produk. Atau tidak bisa mengikat substrat. Walaupun sebetulnya model lain juga ada yang menuliskan ini bisa mengikat substrat, ini bisa mengikat substrat, reaksinya kesetimbangan, tapi tidak bisa jadi produk. Jadi hanya yang tengah, yang pas yang bisa jadi produk. Nah, di sini sebetulnya Anda bisa buat ya, berarti kalau seperti ini, V akan sama dengan K2 dikalikan EHS. Kemudian raca enzimnya adalah yang ini. Lalu konstanta kesetimbangannya, itu ada 3 reaksi ya, kesetimbangan. Anda bisa definisikan yang ini. Lalu Anda turunkan dengan prinsip yang sama, maka Anda akan dapatkan perubahan pH di dalam medium ini mempengaruhi nilai Km. Ya, jadi larinya ke Km. Berarti menjelaskan yang tadi ya, bahwa sifat intrinsik perubahan pH salah satunya itu akan mengubah nilai Km. Dan ini dijelaskan atau terjelaskan dengan model mekanisme ini. Nah, Anda lihat pengaruhnya terhadap Km hanya ada di atas, ada di bawah ya. Berarti nanti akan ada nilai H plus optimum ya, nilai pH optimum yang menghasilkan nilai Km yang paling kecil, yang paling optimum. Nah, kalau dikurvakan, ya sebetulnya ini sudah pernah Anda dapatkan ya, bahwa enzim itu nanti dia punya rentang pH optimum. Di mana kalau pH-nya Anda naikkan atau pH-nya Anda turunkan dari pH optimum, maka aktivitas enzim atau laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim itu juga akan turun. Oke, itu pH. Satu lagi ini adalah temperatur. Kalau temperatur mungkin sudah lebih kebayang ya, bahwa enzim itu kan protein. Kalau temperaturnya Anda ubah, maka protein itu juga akan mengalami perubahan konformasi, perubahan bentuk. Atau Anda ingat juga yang namanya denaturasi. Jadi kalau temperaturnya itu, biasanya kalau Anda naikkan temperaturnya ya, jadi kalau Anda naikkan temperatur, maka aktivitas enzim akan turun karena enzim mengalami denaturasi. Nah, kalau ini larinya bukan ke mekanisme dengan si substrat ya. Jadi kalau yang tadi kan inhibisi-inhibisi termasuk inhibisi substrat dan pengaruh pH itu dijelaskan dengan model mekanisme ketika dia membentuk kompleks dengan substrat. Nah, kalau ini sebelum mengikat dengan substrat pun si enzim itu sudah mengalami penurunan. Jadi bisa diartikan adanya denaturasi atau adanya adanya kerusakan enzim karena kenaikan temperatur itu bisa dijelaskan si enzim aktifnya menjadi berkurang. Jadi sebelum berikatan dengan enzim pun enzim aktif itu akan berkurang. Nah, penurunan enzim aktif atau pengurangan konsentrasi enzim aktif itu bisa dijelaskan pakai mekanisme reaksi orde 1 seperti biasa ya. Seperti ini. Dengan KD adalah konstanta kerusakan enzim.
atau konstanta denaturasi. Ini persamaan order 1. Pengaruh terhadap temperatur bisa dijelaskan pakai persamaan Arrhenius. Ya, jadi akan ada energi aktivasi dan konstanta Arrhenius untuk nilai KD. Cara menentukannya ya sama seperti cara untuk menentukan KD biasa ya. Anda variasikan temperaturnya. Sehingga nanti kalau terhadap temperatur, maka laju reaksi itu akan memiliki bentuk persamaan yang ini. Jadi nanti akan mempengaruhi berapa konsentrasi enzim aktif yang bisa bereaksi dengan substrat. Nah, profilnya juga mirip dengan pH ya. Anda akan dapatkan temperatur yang optimum. Jadi ini adalah mungkin tadi terlewat dijelaskan sebentar. Ada 2 bagian ya. Jadi yang ini adalah komponen konstanta keaktifan enzim, yang ini adalah komponen konstanta kerusakan enzim. Oke, kalau dijelaskan dengan gambar, maka Anda akan bisa lihat profilnya juga mirip seperti yang pengaruh pH. Dia akan punya temperatur optimum, kemudian ketika temperaturnya itu diturunkan ataupun dinaikkan, maka si laju reaksi enzimatiknya akan turun. Nah, bedanya adalah ketika diturunkan, kemudian temperaturnya dinaikkan lagi, biasanya laju reaksi akan kembali naik. Tapi kalau yang kanan, ketika temperatur dinaikkan, ini enzimnya kan sudah mengalami kerusakan akibat denaturasi ya, sehingga nanti kalau temperaturnya diturunkan lagi, laju reaksinya tidak akan kembali ke laju awal. Karena jumlah enzim aktifnya sudah berkurang. Oke, mungkin ini dulu sampai yang kinetika. Ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, kalau tidak ada, silakan Pak Chandra kalau ada soal untuk dikuiskan. Kalau ini, kita ini aja, kuis atau tes ini aja ya, soalnya dibagiin gitu, atau biasanya? Jarang kuis sih Pak, terserah mekanismenya apakah mau ditampilkan di layar soalnya, terus mereka menjawab langsung atau dikumpulkan. Kalau dikumpulkan mekanismenya gimana? Bisa dibuatkan lewat Google Classroom-nya Pak. Nanti saya buatkan sambil mereka mengerjakan. Oh, oke. Enggak, soalnya sekarang soalnya bisa dikirim lewat chat Zoom kan ya harusnya. File, bisa kirim file Pak. Mahasiswa bisa download lewat Zoom atau nanti mungkin saya kirim ke grup WA juga nggak apa-apa Pak. Misalnya. Apanya? Oh, soalnya? Iya. Oke. Mungkin saya kirim lewat grup WA ya. Ya, silakan Pak. Supaya istirahat sebentar untuk bikin. Kita ini saja, nanti dilihat saja siapa yang masukin dan ya. Jadi ini soal yang pertama ya. Jadi reaksi
enzimatik yang biasa kita kenal, ya. Kemudian mendekati Vmax, ya, dengan konsentrasi enzim tertentu. Apa yang kita bisa simpulkan tentang konsentrasi relatif S dan ES, ya. Jadi S adalah sebentar, mungkin supaya nggak gemas seperti ya. Jadi S dan ES. Ya, jadi Vmax mendekati Vmax dengan E tertentu. Apa yang bisa kita simpulkan? Apakah A, B, C, dan D? Ya, mungkin saya ini agak susah melihatnya. Jadi yang ada di sini yang bisa saya lihat Zulfa Amala, apa ini? A, B, Zulfa ada di. Ada, Pak. Ya, apa jawaban menurut Zulfa? Jadi kalau Vmax mendekati kecepatan yang mendekati Vmax untuk konsentrasi E tertentu, yang A, yang B, yang C, atau yang D? Ini tuh sebenarnya Pak yang saya agak bingung yang ditanyain tuh berarti konsentrasi yang saat itu apa inisialnya ya Pak? Enggak, jadi pada saat itu. Jadi pada saat kecepatannya mendekati dengan Vmax, ya, itu yang mana? Kan sudah kalau Vmax itu kapan sih Vmax itu mencapai Vmax itu? Dari kemungkinan ini yang mana gitu? Kalau kecepatan mendekati Vmax, yang B kan nggak mungkin lah ya. Iya Pak. Yang C nggak mungkin kan? Jadi yang bingung antara A dan D gitu, begitu kan ya? Iya. Ya, tapi antara A dan D ya yang mana kemungkinannya menurut Zulfa? Saya mikirnya ini sih Pak yang D, soalnya harusnya ES-nya dikit karena udah terbentuk ke produk. Enggak, kalau S sedikit kan berarti rendah. Enggak Pak, ES-nya. Oh, ES-nya. Enggak. Jadi antara A dan D, kemudian tadi Zulfa mikir kemungkinannya D. ES-nya adalah vanishing low. Nah, coba diperhatikan di dalam kurvanya. Jadi pada saat ini kan nanti bisa menggunakan metode pendekatan apa itu quasi steady state, ya. Jadi ES itu enggak vanishing low, itu berarti berkurang, ES-nya itu rendah gitu. Jadi kalau dilihat si ES itu mendatar dan dia memang paling tinggi di situ. Jadi dilihat dari kurva sebenarnya jawabannya A. Ya, coba lihat kurva yang mungkin Pak Wawan sebentar. Jadi kalau kita lihat di tadi halaman berapa ya? Jadi pada saat bisa menggunakan yang quasi steady state, bisa menggunakan yang ya. Salah. Yang pendekatan tadi di halaman berapa Pak Wan? Yang quasi steady state itu. Nah, ini gambar ini. Nah, jadi ES itu jadi pada saat dia ES-nya itu mendekat, jadi pada konstan itu relatif maksimum gitu atau tertinggi. Jadi kalau vanishing low itu ES-nya itu udah rendah sekali gitu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat dari tadi itu, dari pilihan itu adalah yang A, ya. Jadi yang tepat dari antara yang kalau vanishing low adalah menuju rendah ke bawah begitu. Ya, jadi jawaban yang paling mendekati itu adalah A.
Ya, tapi memang agak tadi saya bisa mengerti kenapa itu adalah A dan bisa menjawab B. Ya, tapi jawab B dan C udah jelas salah. Ya, jadi biasanya Vmax itu pada kondisi di mana substratnya berlebihan, gitu ya, pada kondisi substratnya banyak. Jadi binding site-nya semua sudah terisi. Ya, jadi semua binding site itu terisi, berarti ES itu kan cukup tinggi kan, nggak mungkin rendah gitu. Ya, jelas ya. Jadi asumsi pada saat mencapai Vmax itu binding site-nya itu penuh. Jadi ES-nya penuh gitu. Nggak mungkin jadi yang vanishing low. Ya, jadi ES-nya mendekati atau berada pada puncaknya karena seluruh ES terisi. Ya, cukup jelas ya. Coba. Oke, kita masuk yang kedua. Kalau ini udah ada hint-nya, memang mungkin tidak diajarkan. Ini siapa ini? Susah juga saya lihat yang Fatoni ya namanya ini ya, karena Fatoni panggilannya Ilman, Pak. siapa? Ilman. Hadir, Pak. Ya, bagian Ilman. Ya, hadir, Ilman, jawabannya apa? Jadi kalau ini kan berarti memang kekat nggak dijelasin ya, Pak Wawan ya. Nah, tadi kekat di sini disebutkan kekat itu adalah Vmax per total enzim. Nah, katalik efisiensi itu adalah kekat per km. Ini sebenarnya udah tahu kan jawabannya kan? Iya. Jadi apa? Jawaban saya yang C, Pak. KM-nya rendah, kekatnya tinggi. Ya, jadi jelas ya. Jadi yang KM-nya harus rendah. Tapi kita sudah tahu juga bahwa KM itu, jadi kalau catalytic efficiency, kalau KM-nya rendah, jadi kalau supaya menjadi efisien, itu KM itu nggak boleh tinggi gitu. Ya, kalau KM tinggi, kecepatan akan menjadi menurun kan ya, jadi efisien, jadi high catalytic efficiency. Maka kalau KM-nya besar, itu kecepatan akan menurun. Ya, jadi dari sini sudah sangat jelas dari definisi catalytic efficiency itu adalah kekat dibagi dengan KM, jadi berarti KM-nya harus rendah, kekatnya harus tinggi. Oke, ya. Yang berikutnya, yang nomor 3, ini tinggal ngitung saja. Jadi enzimnya reaksinya itu berapa nilai Fm jika S-nya 25. Mungkin ada yang bisa menjawab. Priscilia? Iya, Pak. Berapa? B, Pak, yang 25. Ya, jadi betul KM-nya 25 ya, tinggal dihitung saja ya. Jadi KM-nya akan 25. Oke, makasih. Nah, ini yang kalau allosterik tadi udah dibahas nggak Pak Wawan? Belum Pak, belum. Iya, memang tidak ada, tapi ada videonya sih Pak. Jadi ya, rasanya jadi, di kuliah enzim yang fenomena nanti ya, akan ada penjelasan yang allosterik. Ya, jadi nanti ada penjelasan yang tentang allosterik itu apa begitu ya. Tapi mungkin dari nanti akan ada penjelasan dengan, tapi mungkin ada yang menjawab. Mungkin siapa ini? Kayla, menebak saja nanti akan. Mungkin reversible covalent kali ya Pak, yang C. Yang C. Ya nanti dilihat ya yang mana. Tapi kalau saya lihat jawabannya itu yang kalau itu B, ya allosterik itu. Ya, reversible non covalent katanya. Tapi nanti dicek ya. Ini nanti diajarin apa itu allosterik itu ya. Ya, jadi allosterik itu apa? Nah, mungkin yang ini ini pertanyaannya agak ya agak yang ditanya yang tidak gitu.
Ya, jadi molekul X ya adalah enzim inhibitor yang reversibly bind to an enzyme in a site that is distinct for each. Jadi X itu inhibitor enzim, ikatannya reversible, ikatannya di mana ikatannya ke distinct, jadi hanya kepada active site-nya. Maka molekul X itu mana yang tidak mungkin kalau dia ikatannya reversible, kemudian masuk ke active site dari suatu yang distinct, jadi tertentu ya, active site tertentu, mana yang tidak mungkin. Apakah tadi mixed inhibitor, competitive inhibitor, uncompetitive inhibitor, atau non-competitive inhibitor? Mungkin ada kompetitif, ya, Pak. Kenapa? Betul, jawabannya betul. Kadang kan kompetitif ikatannya sama di yang active site-nya juga, Pak. Ya, jadi betul jawabannya adalah yang kompetitif inhibitor. Ya, coba nanti dia betul jawabannya betul. Ya, kompetitif inhibitor. Oke, saya rasa itu yang mungkin kalau yang allosterik nanti akan dibahas di yang enzim ya. Oke, kita akan masuk ke yang sebentar, kita akan masuk ke immobilize ya Pak Wawan ya. Saya akan masuk ke yang immobilize. Saya stop dulu. Ada yang ngecek. Ya, kita akan masuk ke yang immobilize. Jadi kembali lagi bahwa mungkin ini pernah waktu itu ditanyakan oleh siapa yang saya lupa. Jadi buat apa sih mengimobilisasi itu? Ya, jadi tujuannya seperti yang disampaikan di sini, ini adalah jadi kelemahannya yang di atas, ya. Jadi enzim yang pada umumnya memang protein, tetapi ukurannya walaupun secara ukuran molekul mungkin agak besar, ya, tapi tetap bentuknya adalah terlarut, ya. Jadi itu yang disebut dengan enzim bebas. Nah, ini persoalannya adalah tidak bisa digunakan berulang-ulang, dan kemudian juga ada kesulitan untuk menggunakan kontinu. Ya, memang bisa saja sekarang ini misalnya kita menggunakan membran dengan ukuran tertentu sehingga si enzimnya bisa dipisahkan dari cairannya, ya, sehingga si enzim bisa kita pisahkan dari cairan ataupun dari produk, ya, bisa begitu, ya, kalau kita menggunakan membran dengan ukuran tertentu. Nah, tapi ada kesulitan-kesulitan, jadi lebih baik enzimnya kita immobilize, ya, jadi diikatkan pada sesuatu yang nantinya tujuannya bisa digunakan secara berulang dan juga bisa digunakan secara kontinu. Ya, nanti alat-alatnya, reaktornya bisa macam-macam, ada yang packed bed, ada yang fluidized bed, dan sebagainya. Nah, ini adalah tekniknya, ya, teknik mengimmobilize. Jadi nanti ini akan dibicarakan lebih jauh, saya rasa mengenai tekniknya di teknologi enzim harusnya. Ya, tapi intinya mungkin singkat saja, yaitu si enzimnya diperangkap atau si enzimnya ditempelkan atau diikatkan. Ya, jadi teknik-teknik nanti akan dibicarakan ini di teknologi enzim. Jadi diperangkap atau diikatkan. Nah, kalau saya seringkali mengilustrasikan, kalau yang
perangkap kalau kita lihat dia kan berada di dalam begitu ya. Jadi diperangkap dengan suatu polimer atau dengan suatu ya umumnya menggunakan polimer ya, atau menggunakan membran ya, atau dengan matrik biasanya polimer juga. Jadi kalau saya menyebutnya yang entrepit itu seringkali saya menggunakannya adalah model roti kismis ya. Jadi model roti kismis. Jadi kalau Anda bayangkan ada roti terus kismisnya kan ada di dalam. Ya, jadi kismis si enzimnya itu sebagai kismisnya gitu ya. Tahu ya. Jadi model yang ini adalah model yang entrepit itu model roti kismis, sedangkan yang bound yang terikat itu model onde-onde gitu. Ya, jadi kayak kue onde-onde kan si enzimnya nempel di luar gitu. Ya, jadi tekniknya yang roti kismis itu ada yang metric entrepit, ada yang membran entrepit, itu juga ada yang makro, ada yang mikro. Nanti teknik itunya mungkin diajarin di teknologi enzim. Bound itu nanti hanya fisik saja, ya, jadi terabsorpsi secara fisik, ikatan fisik atau ikatan ionik atau ikatan kovalen. Ya, jadi si enzimnya yang sebelah kanan menempel pada suatu permukaan, ya. Jadi yang ini adalah menempel pada suatu, yang ini menempel pada suatu permukaan, kalau ini diperangkap. Nah, memang ada konsekuensi kan, kita bisa bayangkan perbedaan antara enzim bebas dengan enzim yang immobilized. Nanti kan kita tahu nanti akan ada persoalan mass transfer. Ya, tadinya sih kan antara enzim dengan substrat bisa kontak langsung, tapi kalau terikat kan bisa ada permasalahan. Nah, ini bagaimana mengikatnya, covalent bond, rasanya harusnya ini diajarin di enzim ya, metode-metodenya, bagaimana ada menggunakan kation covalent bondnya bagaimana. Jadi intinya adalah kalau dia terikat, bagaimana si enzim bisa nempel di permukaan begitu ya. Nah, itu kan harus kita sesuaikan sifat permukaan pengikat dengan si enzimnya. Nah, diharuskan atau dipersyaratkan itu tidak mengganggu active site dari si enzimnya. Ya, itu yang terikat ya. Jadi ada yang kovalen, ada yang ionik, ada yang physical van der Waals ya. Saya rasa itu yang kalau yang memperangkap ya kalau yang memperangkap berarti kan dia dengan suatu ikatan dengan membran. Tekniknya nanti akan dibicarakan. Kita berkaitan di sini ini pun berikatan kriteria memilih supportnya atau medianya, berarti dia harus mampu mengikat si enzimnya. Ini yang kalau pada permukaan ya, kemudian enzimnya tetap stabil ya, dan kemudian aktivitas enzimnya tetap dipertahankan. Ya, ini kriteria-kriterianya. Ya, saya rasa ini dibahas nanti di teknologi enzim. Ya, jadi ini karena ada kemungkinan begitu melakukan ada dua hal yang terjadi. Tadi saya sudah sampaikan. Satu adalah terjadinya permasalahan mass transfer. Yang kedua adalah aktivitas enzimnya menurun. Ya, jadi ada kemungkinan aktivitas enzimnya menurun. Jadi bukan hanya persoalan mass transfer. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada metode entrapment. Jadi ini adalah untuk amino asilase. Ya, asilase. Jadi ini adalah enzim tertentu ya, dengan menggunakan metode tertentu, spotnya tertentu. Ini adalah observed activity sebelum dimobilisasi, adalah setelah dimobilisasi. Jadi kebanyakan menurun. Ya, jadi bukan kebanyakan, ini seluruh ini menurun, dan menurunnya cukup drastis. Ya, jadi atau prosennya cukup banyak
ya penurunannya ya. Ya, jadi menurun hampir setengahnya ya. Bahkan ada yang hanya tinggal 1%-nya saja. Ya, jadi terjadi dengan cara di immobilize hanya 52%-nya saja. Ya, ini 39% dan seterusnya. Ya, jadi pada umumnya terjadi penurunan enzim activity dengan menggunakan sistem imobilisasi. Ya, jadi itu yang menjadi perhatian. Memang kita bisa menggunakan berulang-ulang, kita bisa continue, tetapi ada dua hal yang bisa terjadi. Aktivitas enzimnya menurun, dan kemudian nanti yang perlu diperhatikan kita sebagai engineers itu adalah mass transfer. Ya, jadi ini teknik-tekniknya, kelebihan kekurangannya, saya rasa ini dibahas di teknologi enzim, saya rasa bukan di sistem bioreaktor ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan tadi adalah selain terjadinya penurunan aktivitas enzim, itu ada permasalahan perpindahan. Ya. Jadi hambatan perpindahan, jadi hambatan difusi. Ya, kita bisa bayangkan kan yang tadinya antara si enzim dan substrat itu bisa ketemu, tetapi sekarang berada di dalam ikatan, apakah dia model roti kismis, apakah model onde, begitu ya. Apalagi yang roti kismis jelas-jelas akan mengalami hambatan untuk ketemu dengan substratnya. Ya, yang menempel juga sebetulnya tetap akan ada hambatan. Ya, jadi hambatan, karena kan kalau sudah berbeda fasa itu akan ada hambatan antar fasa. Nah, jadi berarti hambatan-hambatan ini, hambatan difusional ini itu bergantung kepada tiga ini. Ya, jadi kita sebagai engineer perlu paham tentang hal ini. Ya, kita mengimmobilize, maka akan terjadi hambatan. Ya, jadi kembali lagi ini bukan hanya untuk biological processes, bukan hanya untuk proses biologi saja, tetapi juga untuk chemical catalyst. Ya, karena chemical catalyst pun diimmobilize. Ya, jadi karena katalis kan mahal ya. Jadi katalis itu umumnya logam-logam berat tertentu ya, yang banyak dipakai, salah satunya atau yang paling sering kita dengar itu menggunakan logam-logam berat, nikel, kobalt. Nah, itu kan supaya luas permukaannya besar, kalau dia dalam bentuk terlarut, ya akan sulit untuk bisa kita recover atau bisa kita ulang-ulang. Jadi kita harus melakukan imobilisasi, ya mungkin dengan zeolite, dengan sebagainya. Jadi nempel di suatu benda padat atau spot material. Nah, jadi berarti nanti ini bukan hanya untuk biological processes, tetapi juga untuk chemical processes. Ya. Nah, hambatan difusi itu sangat bergantung kepada spotnya, ya, jadi spotnya berpori atau tidak. Ini terutama untuk yang model roti kismis ya. Jadi yang diperangkap, ya kalau berpori atau tidak begitu ya. Terus kemudian kondisi hidrodinamik di sekitar spot itu, ya. Jadi kalau karena kan teori lapisan film. Ya, jadi kondisi hidrodinamik itu mempengaruhi ketebalan dari film antar fasa. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi nantinya hambatan difusional ini. Ketiga adalah difusi enzim baik itu di dalam atau pada permukaan spot. Ya, itu juga menjadi penting. Ya, jadi tiga hal ini menjadi penting yang nantinya digambarkan menjadi hambatan difusional. Ya. Jadi kalau tidak berpori atau pori-porinya terlalu kecil, jelas hambatannya makin tinggi.
Kalau hidrodinamik di permukaan di sekitar spotnya itu relatif laminer atau relatif lambat, itu juga akan menghambat difusional. Ya, kalau enzimnya tidak merata di permukaan atau terlalu sedikit begitu ya, itu juga akan mengalami hambatan difusional. Nah, di dalam biological process ini dikenal dengan Damphoffler number. Nah, ini tidak dipakai ya. Damphoffler number tidak dipakai di chemical process. Ya, saya rasa istilah ini tidak digunakan di chemical process. Tapi di biological process dipakai. Jadi intinya Damphoffler tulisannya betul nggak? Seharusnya Damphoff. Rasanya salah tulisannya. Damphoffler. Salah ya? Kayaknya iya. Nanti direvisi Pak. Ya, Damphoffler ya. Ya, jadi ini salah ini. Ya, karena itu nama orang ya. Jadi artinya membandingkan antara laju reaksi maksimum dan laju difusi maksimum. Ya, jadi kita membandingkan laju reaksi maksimum dan laju difusi maksimum. Nah, nanti ini akan ada kriteria. Jadi kalau DA-nya jauh lebih besar dari 1, berarti itu yang pembatas adalah difusi. Jadi perpindahannya yang membatasi. Kalau DA jauh lebih kecil dari 1, berarti laju reaksi. Nah, yang kalau DA sama dengan 1, berarti kan dua-duanya berperan gitu. Ya, jadi kita di sini atau jadi kita mengharapkan perpindahan ini, difusi ini tidak mengontrol gitu. Jadi yang kiri berarti sistem atau reaksi dikontrol oleh difusinya. Yang paling kanan ini adalah reaksi dikontrol oleh laju reaksinya. Nah, sebagai engineer kita harus mengusahakan reaksi itu dikontrol oleh laju reaksi, bukan oleh difusi. Jadi difusinya diusahakan karena difusi itu bisa di-engineer. Ya, di-engineer agar dikendalikan tidak difusi perpindahan tidak menjadi pengendali. Ya, jadi kita usahakan mengarah ke yang sebelah kanan ini. Ya, jadi itu harus kita usahakan karena itulah bagian dari chemical engineering. Ya, jadi di reaksi kimia pun sama. Ya, jadi saya rasa ini yang nanti ada kasus-kasus di mana kita akan membicarakan kepada yang non porous spot. Jadi ini adalah model onde ya. Ini jadi katalisnya ada di permukaan. Jadi ini yang model onde. Ya, jadi bagaimana melihatnya begitu ya. Jadi saya rasa mungkin ini dibahas besok saja. Terus kemudian ada kasus 2, itu adalah model Rotich-Smith. Nah, ini untuk melihat kapan dikontrol oleh difusi atau dikontrol oleh reaksi. Ya, jadi itu yang kita akan bahas. Ya, memang kita mengusahakan laju reaksi keseluruhan dikendalikan oleh reaksinya. Nah, tapi kan kita harus melihat kapan reaksi yang akan mengontrol. Kan kalau ada 2 kejadian, saya rasa itu sudah dipelajari ya. Jadi kalau ada 2 proses atau ada sekian proses, maka laju prosesnya itu dikendalikan oleh yang paling lambat. Ya, jadi kalau kita di sini kan ada 2 kejadian, yaitu perpindahan dan reaksi. Ya, maka keseluruhan proses ditentukan oleh yang paling lambat. Apakah ditentukan oleh perpindahannya, apakah ditentukan oleh laju reaksinya. Nah, di dalam reaksi kita menginginkan dikontrol hanya oleh laju reaksinya. Ya, di dalam apa yang terjadi dalam reaktor, kita mengharapkan
atau kita merancang agar dikendalikan oleh laju reaksi. Ya, tidak dikendalikan oleh laju perpindahannya. Nah, jadi kalau dikendalikan laju perpindahan kita harus perbaiki. Ya, bagaimana mempercepat perpindahan itu. Itu adalah sangat engineer. Ya, jadi sangat engineering. Ya, mempercepat perpindahan itu adalah engineering. Ya, laju kinetik itu adalah bagian yang lebih science ya. Ya, walaupun ada engineeringnya, kalau di immobilize memang ada engineeringnya. Ya, tapi reaksi itu kan lebih science ya, bagaimana supaya kinetik memperbaiki kecepatan dari sisi kinetiknya. Ya. Nah, jadi saya rasa itu yang akan dibahas, nanti diperkenalkan faktor efektivitas, ini berkaitan dengan hambatan difusinya ya. Jadi bagaimana melihat hambatan difusi yang terjadi. Jadi intinya adalah kita mencoba, kalau ada lambatan difusi, maka laju reaksi yang hanya reaksi saja itu dikalikan dengan suatu faktor yang karena sudah pasti bahwa kalau dikendalikan oleh adanya difusional atau hambatan difusi atau perpindahan, maka laju reaksi itu akan menurun. Ya, maka menjadi rendah. Nah, untuk mempermudah, maka digunakan faktor koreksi yang disebut dengan faktor keefektifan, ya, atau faktor efektivitas. Nah, itu bagaimana? Jadi kalau ada faktor efektivitas, kalau faktor efektivitasnya kurang dari 1, berarti itu ada hambatan difusional. Ya, jadi saya rasa itu yang akan dibahas oleh mungkin untuk ininya sebelum karena mungkin terlalu waktunya terlalu ini Pak Wawan, jadi nanti hari Rebo mungkin perlu dibahas menyelesaikan sampai ini sebelum masuk ke bab selanjutnya Pak Wawan. Ya Pak, jadi besok dibahas yang hitungan-hitungannya Pak ya, persamaan matematis. Ya. Tapi dijelasin dulu antara nanti yang yang model onde dengan model yang di permukaan enzimnya dan model yang Rotich-Smith yang di dalam itu. Ya, mungkin itu perlu agak pelan-pelan menceritakannya. Jadi untuk melihat mana yang mengendalikan, apakah laju reaksinya ataukah perpindahannya. Ya Pak. Ya. Mungkin itu saya rasa waktunya juga ya. Ya, ditutup sama Pak. Oke, saya tutup siapa ya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Chandra dan Pak Guntur dan mahasiswa sekalian. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan lagi besok pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.